Yang kedua, mengapa orang bisa terjebak pada pinjaman online? Oke, tidak semua orang punya uang yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dia punya kekurangan, maka dia perlu meminjam. Tapi, masa Ustadz seumur hidup nggak pernah minjam? Pernah, saya pernah minjam. Saat saya perlu, saat saya butuh. Tapi kalau hanya untuk lebih, hanya untuk style, hanya untuk gaya, minjam itu musibah luar biasa. Minjam karena perlu, minjam beras untuk makan. Dan dalam Islam dibenarkan itu minjam. Surat Al-Baqarah ayat 282. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, idza tadayantum, kalau mau menjalin transaksi bidainin, hutang piutang, ila ajalim musamma, sampai batas waktu tertentu, faktubuh, tulislah. Pernah saya minjam, tapi saya bayar. Dan minjam itu memang karena keperluan, hajat pokok, makan, itu minjam. Tapi kalau hanya untuk yang mewah, untuk yang sesuatu, lebih baik tidak minjam. Jadi lagi-lagi mindset, cara berpikir. Saya mengajar pakai jaket hitam karena saya bawa motor. Kalau saya pakai baju koko, saya masuk angin. Jam 4 subuh saya keluar dari rumah mau mengajar kajian subuh bertahun-tahun. Datang jamaah memberi 50 juta waktu itu untuk DP. Ustadz, ini 50 juta untuk DP. Ya, saya nggak mau. Ustadz, belilah mobil yang bagus, ini DP-nya nanti Ustadz kredit. Nggak, saya nggak mau. Karena ini lagi-lagi mindset ditanamkan oleh orang tua, jangan berhutang. Tulis tuh di kepala, jangan berhutang. Kalau pertimbangan saya waktu itu simpel aja. Untuk apa saya hidup mewah kalau saya dikelilingi utang? Nanti saya ketemu dengan orang yang ngasih pinjaman, mata dia yang ngelihat saya merasa. Dan nanti kalau dia minta macam-macam ke saya nggak bisa nolak. Ustaz, datang ke rumah saya mau pindah rumah, anak saya mau akikah, anak saya mau walimah, saya nggak bisa bilang say no. Kenapa? Karena saya sudah tertawan. Jadi saya dari dulu. Jadi bukan sekarang-sekarang, dari dulu awal-awal pulang, masih kuliah. Selama di Mesir 4 tahun, susah, sulit. Tapi mindset ditanamkan ibu, jangan minjam. Datang sahabat saya, kakak kelas saya, Ustadz Fulan. Mat, kata dia, kita ini akan berangkat haji nih tahun 2000. Naik kapal laut dari Makkah, dari Kairo ke terusan Suez, naik bis 7 jam. Dari terusan Suez nanti kita akan ke Jeddah naik kapal 2 hari 2 malam. Tiket PP $100, beli visa haji 300. $400. Ada uang yang dibawa dulu berangkat nggak pernah dipakai, masih dalam bentuk dolar. Habis 400. Ini 50 mat untuk makan. Abang pegang dulu bang. Nanti kalau aku nggak ada duit di Makkah baru ku pakai. Jadi prinsip saya bukan pegang dulu, nggak, tahan dulu. Nanti kalau udah nggak ada betul makan baru ku pakai. Selama di Makkah alhamdulillah makan. Macam-macam kerja untuk makan. Tapi yang namanya untuk minjam, jangan. Itulah pentingnya pendidikan orang tua, jangan minjam. Almarhumah emak ngasih tahu, jangan minjam. Tapi bukan berarti minjam itu haram. Kalau minjamnya untuk kemewahan, kelebihan. Minjam hanya untuk handphone supaya dilihat orang high style. Bagi saya nggak bisa tidur saya itu. Jadi pendidikan, lagi-lagi pendidikan amat sangat penting. Ini kalau ditanya mengapa orang bisa terjebak pada pinjaman. Kalau dikaji-kaji betul, dilihat karena kebutuhan, saya nggak yakin itu orang minjam karena kebutuhan. Lebih pada keinginan. Ada nggak Nabi membahas tentang itu?